pihak yayasan ini sudah tahu dari bulan Desember. Ada perbedaan harga, ada yang 13.000, ada yang 12.000. Tapi di kontrak mereka hanya setel 15.000. Nah, disitulah kita nggak fairnya. Udah ada perbedaan, masih pula dipotong 2,5. Kalau terlalu banyak oknum, itu berarti tandanya prosedur ataupun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya terlalu lentur. Kita ini memasak, kita juga mengirimkan dengan driver. Tapi kita tidak boleh tahu berapa jumlah makanan yang diterima oleh sekolah. BGN harus memastikan yayasan itu punya dapur. Kalau yayasannya tidak punya dapur, ya jangan dipaksakan. Karena pasti akan ada rente jadinya. Kan rantai pasoknya jadi tambah banyak. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Open Minded. Program makan bergizi gratis atau MBG yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto belakangan hari mulai mencatatkan cerita miringnya. Dari mulai peristiwa keracunan massal para penikmat MBG, para murid-murid itu di berbagai daerah, sampai adanya dugaan penggelapan dana. Nah, di siniar kita kali ini kita akan coba mengulik-ulik itu. Semoga yang selama ini belum terbuka ke publik jadi lebih terang untuk kita pahami tentang program MBG itu. Tapi sebelum berangkat, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Ada dua orang narasumber yang sudah membersamai saya di sini. Saya perkenalkan satu persatu ya, Sobat TN. Di sebelah kiri saya ada Bapak Dana Harli, kuasa hukum dari Mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat datang Pak Dana. Terima kasih Pak. Lalu sebelah kanan saya ada Pak YK Hendra Fatika dari Ombudsman Republik Indonesia. Selamat datang Pak YK. Selamat datang, terima kasih sudah diundang dan berbicara program yang sangat strategis ini. Nah, dan Bapak harus banyak bicara tentang itu. Karena kami tahu Bapak sangat menguasai. Ini soal pelayanan publik kan, pelayanan publik ya. Kita berangkat ya Sobat TN ya. Tentu Sobat TN sudah baca, sudah nonton, sudah dengar setidaknya itu. Ada cerita miring di program MBG tentang pencairan dananya kepada mitra MBG-nya. Yang paling jelas adalah kasus di MBG, mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. Ketika pemiliknya Ibu Ira Mesra, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut, itu meradang, mengeluh karena ditunggak sebesar 975,3 juta rupiah, hampir 1 miliar kan, oleh Yayasan Media Berkat Nusantara. Nah, dari situ bagaimana cerita detailnya kita akan coba minta kepada Pak Dana sebagai kuasa hukum dari MBG, Mitra MBG di Kalibata untuk ceritakan semuanya Pak, sedetail-detailnya Pak, apa yang terjadi di sana. Sedetail ya. Supaya lebih terang kepada publik di luar sana. Oke. Boleh Pak. Terima kasih ya Pak ya. Jadi kita mulai dari awal. Dari awal ini kalau kita tarik benang panjangnya, paling pertama Ibu Ira ini kan dia itu pengusaha, dia punya restoran. Jadi MBG Kalibata ini dulunya adalah restorannya Ibu Ira. Nah, waktu pertama kali Ibu Ira ini dikontak oleh seseorang, inisialnya MI. Dia ini mengaku orang BGN waktu itu. Badan Gizi Nasional. Iya, dari Badan Gizi Nasional ingin ajak kerja sama Ibu Ira. Nah, diajak kerjasama pada intinya itu dia dari pihak yayasan ingin bekerja sama dengan Ibu Ira sebagai mitra dapur. Dalam perjanjiannya dibuat, Ibu Ira diminta untuk siapkan untuk MBG dihargai 15.000 porsi. 15.000 per porsi. Dihargai 15.000 per porsi. Nah, itu dia diminta siapkan sehari itu 3.000 sampai 3.500 porsi. Nah, kemudian dari 15.000 ini dipotong 2.500 untuk fee yayasan. Nah begitu. Akhirnya Ibu Ira kira, wah memang kayaknya kalau berbisnis ini mungkin memang harus ada fee-nya ya. Kan kurang ngerti juga Ibu Ira waktu itu. Akhirnya dia setuju, berjalanlah program ini. Restorannya Ibu Ira diubah sedemikian rupa sampai sesuai dengan standar dari BGN. Itu kurang lebih habis sekitar 2 miliar. Ya, setelah jadi, berjalanlah program ini. Ibu Ira waktu itu sudah berjalan 2 tahap.
2 tahap itu 19 hari dia sudah keluarkan sekitar 65.000 porsi makanan bergizi gratis yang disebar ke 19 sekolah di sekitar Pancoran Kalibata itu. Nah, problemnya itu mulai pada saat Ibu Ira menagih. Jadi awalnya ini pas kita tagih dari pihak yayasan ini bilang belum cair. Nah, tiba-tiba suatu hari kita tahu nih BGN sudah mencairkan tahap pertama sebesar 385 juta rupiah. Tahunnya dari keceplosan ngomong orang yayasannya. Keceplosan ngomong dibilang udah cair, langsung kita tagih kan 385 juta. Kita tagih lah ke yayasan. Kita kirimkan invoice, kita kirimkan bukti-bukti. Pada saat pertama kali kita tagih, alasan yayasan menolak itu kita dari pihak mitra dapur kita punya utang dengan yayasan sebesar kita jadi kurang bayar itu sekitar 45 juta. Nah, kita gali dong ini utang apa ini maksudnya kan. Nah, ternyata begini. Saat tekan kontrak, pihak yayasan meminta Ibu Ira untuk beli ompreng tempat makan sebanyak 12.000 pieces. Dibelilah dari yayasan dibelilah oleh Bu Ira. Dibayar di depan sudah 200 juta. Sisanya mau dicicil saat program ini berjalan. Nah, sayangnya dari pihak yayasan ini mencampur adukan. Ketika uang dari BGN turun, tidak ditransfer dulu untuk menyiapkan bahan-bahan untuk keberlanjutan memasak, tapi langsung dipotong. Timbullah minus 45 juta di situ. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, muncullah pembayaran tahap kedua sebesar 300 juta sekian. Kita tagih lagi. Nah, ternyata di situ baru diketahui ada perbedaan harga. Nah, di kontrak itu kan harga 15.000 per porsi. Nah, saat kita surati, yayasan membalas ada perbedaan harga. Pertama, untuk TK sampai SD kelas 3, 13.000. SD kelas 3 sampai SMA, 15.000. Kaget dong kita. Karena kalau kita hitung, gap 2.000 ini, itu sekitar 200 juta kita hilang uangnya. Nah, kita protes. Diprotes, dari yayasan bilang nggak bisa. Yang kita sesalkan juga, sudah ada perbedaan dari 15.000 ke 13.000, masih dipotong 2,5. Jadi kita cuma dapat 10.500. Begitu awalnya. Akhirnya kita coba tagih, nggak bisa. Pakai kuasa hukum, pakai saya coba somasi, nggak bisa juga. Saya ketemu mediasi, dari pihak dapur juga masih keras. Saya coba bikin aduan ke BGN, tidak direspon. Kemudian langkah terakhir saya, H-1 saya press conference. Saya datang ke BGN. Waktu itu saya ketemu dengan bagian hukum dan bagian humas. Saya sampaikan keluhan saya. Mereka bilang mereka akan cek. Kemudian saya sampaikan juga besok saya akan press conference. Dan mereka bilang, oh silahkan. Nah, press conference selesai dan rame. Nah, sampai hari ini baru dapat informasi. Yayasan baru membayar. Setelah kisruh panjang, setelah dilaporin polisi, baru membayar. Tapi baru membayarnya itu dengan nominal 375.653 rupiah. Bukan 975. Bukan 975. Dan ini pun belum ada rinciannya. Untuk apa nih 375 juta? Di sini dari beritanya itu cuman pembayaran MBG Kalibata. Itu aja. Tapi kita nggak tahu ini dikurangi apa kita belum tahu. Begitu sekarang update-nya. Perbedaan harga yang per porsi untuk TK, SMA segala itu nggak diketahui dari awal kah? Jadi gini, ini kalau setelah digali kemarin di polisi, pihak yayasan ini sudah tahu dari bulan Desember. Ada perbedaan harga, ada yang 13.000, ada yang 12.000. Tapi di kontrak mereka hanya setel 15.000. Nah, disitulah kita nggak fairnya. Udah ada perbedaan, masih pula dipotong 2,5. Itu udah benar-benar kita bener rugi lah itu. Makanya Ibu Ira memutuskan kayaknya harus pakai pengacara, kayaknya kita harus press conference. Pihak mitra MBG ketika di kontrak disebut cuma angka 15.000 per porsi. Waktu itu posisinya belum tahu ada yang 13.000. Belum tahu. Kita di awal cuma taunya itu 15.000 per porsi. 15.000 dan dipotong 2,5. Kita tahu cuma itu. Kita nggak diberitahu karena kita kan nggak punya akses ke BGN. Jadi itu aksesnya kan mitra dapur ke yayasan. Yayasanlah yang berkontrak dengan BGN. Dan selama 2 tahap ini itu semua tertutup, Pak. Tertutup dalam artian seperti ini. Kita ini memasak. Kita juga mengirimkan dengan driver. Tapi kita tidak boleh tahu berapa jumlah makanan yang diterima oleh sekolah.
Kita nggak dikasih tahu itu. Itu yang pertama. Memasaknya berapa porsi? Memasaknya sesuai, jadi gini. Misalnya kita katakanlah hari ini hari Kamis. Kemarin malam itu dikasih tahu. Kita masak A, B, C, D, F, G nih segini. Kita masak ke bagian itu. Dikirim ke sekolah. Tapi kita nggak diberitahu berapa yang diterima sama sekolah itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketidakterbukaannya adalah saat membuat LPJ. Saat untuk klaim ke BGN, kita tidak dilibatkan sama sekali. Padahal di dapur-dapur lain itu semua dilibatkan, Pak. Jadi mitra dapur ditarik semua, dibilang ini kita keluarin apa aja nih, mana notanya nih, semua dikumpulin, akhirnya jadi satu bandel, baru diajukan ke BGN. Nah, kalau di dapur mitra Kalibata ini enggak, kita benar-benar tertutup. Kita tahu pun uang cair dari BGN itu karena dari pihak yayasan keceplosan ngomong. Berarti ada komunikasi dengan mitra MBG yang lain ya, makanya tahu. Iya, Mereka jadi dilibatkan. ibu Ira ini kan kebetulan backgroundnya memang kuliner. Dia punya teman-teman yang usaha kuliner juga yang ikut dalam program MBG. Nah, saling bertanya lah di situ. Gitu. Sampai di sini, Pak Yeka. Ya. Apa yang bisa jadi catatan Ombudsman RI? Banyak banget sebenarnya. Banyak kalau sepertinya. banyak banget ini. Banyak Silakan. ya, panjang juga ini. Silakan. Gini, yang pertama yang ingin saya sampaikan, Ombudsman ini tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah program pemerintah ini yang mana yang harus dijalankan, mana yang tidak dijalankan. Jadi artinya kami berasumsi sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, apapun yang telah diputuskan oleh pemerintah itu adalah memiliki niat yang baik. Gitu. Digunakan untuk memberikan pelayanan yang baik. Nah, oleh karena itu, terlepas, jadi Ombudsman tidak masuk ke ranah misalnya apakah program ini baik atau tidak baik, atau penting atau tidak penting gitu ya, atau misalnya memakan anggaran yang apakah pas dengan kondisi sekarang atau tidak, itu bukan lagi ranah Ombudsman. Nah, ranah Ombudsman itu adalah manakala pemerintah sudah melaunching program ini dan ini sudah jelas menggunakan dana APBN, di situ sudah ada aktivitas penyelenggaraan pelayanan publiknya, maka Ombudsman masuk dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pelayanan publiknya. Nah, kalau kita lihat apa saja pelayanan publik yang ada di program Makan Bergizi Gratis ini. Yang pertama adalah jelas pelayanan barang, karena ada sejumlah masyarakat, dalam hal ini adalah siswa sekolah, yang mendapatkan setiap harinya itu makanan bergizi gratis. Ya. Ada yang di siang hari, ada yang di pagi hari. Nah, itu layanannya. Yang kedua, yang jelas adalah layanan administratif. Apa itu layanan administratif di sini? Adalah untuk memastikan agar semua stakeholder yang ingin terlibat di program ini adalah betul-betul stakeholder yang qualified, yang kompeten, gitu ya. Contoh, apakah penetapan yayasan itu sebagai pelaksana dapur SPPG misalnya, dapur MBG-nya, adalah berdasarkan penilaian-penilaian yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau cerita Pak Dana tadi, itu seperti ya, ini imajinasi bisa salah. Seperti ada pihak-pihak yang di luar sistem, gerilya mencari dalam tanda kutip mangsanya, dalam tanda kutip. Gerilya mencari, nah, indikasinya jelas tadi, ada pungutan 2.500. Sebetulnya nggak boleh. Dana MBG itu total maksimal 15.000. Maksimal. Dan itu sudah... Kecuali di Papua ya? Ya, maksimal. Kalau nggak, saya nggak tahu kalau ada perubahan yang baru ya. Informasi yang kami dapatkan selama ini dari Kepala BGN, maksimal itu 15.000. Nah, 15.000 itu sebetulnya dibagi 3. Yang pertama adalah jasa sewa. Jadi kalau tadi misalnya kasus sepa dana itu, ada pihak yayasan bekerja sama dengan pihak mitra dapur yang dia menyediakan peralatan tempat memasak, maka hak mitra dapur itu yang pertama adalah mendapatkan Rp2.000 dari jasanya itu. Karena ini sudah jelas, peruntukannya adalah untuk dapur, untuk menyewa. Yang kedua adalah Rp3.000 untuk operasional. Misalnya, kami cek, satu dapur itu kurang lebih bisa saja melibatkan 50 orang tenaga kerja. Dan rata-rata bisa saja digaji 1,5 sampai 2 juta rupiah per bulan. Nah, 50 orang
digaji dari sini, nah itu diambil dari yang 3.000. Kita kalkulasilah biar kita dapat gambaran. 2.000 itu seberapa besar sih? 2.000 kali maksimal 3.000 orang per hari kali 20 hari karena sekolah kan Senin sampai Jumat. Nah, itu dapat 120 juta berarti. Jadi pengelola dapur itu dari sewa tempat dan alat berhak mendapatkan 120 juta per bulan. Apakah ini bisnis yang menguntungkan dalam sewa-menyewa? Yang penting yang jelas untung, gitu kan? Ada keuntungannya, ada keuntungannya. Terus yang kedua, yang 3.000 ini operasional. Operasional itu berarti ya kalau dikalikan 3.000 rupiah kali 30 kali 3.000 berarti ya. Nah, dikali 20 hari. Berarti itu 9 juta kali 20, 180 juta. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk bayar listrik, gas, dan lain sebagainya untuk operasional gitu ya. Nah, apakah di sana nanti ada sisa atau tidak? Ya, karena ini sudah dipatok. Karena ini 3.000 given gitu ya. Tidak ada pertanggungjawaban misalnya. Kalau misalnya dia bisa, ternyata biaya operasionalnya 2.500, maka yang 500 itu bisa menjadi keuntungan yayasan. Nah, karena 3.000 ini pertanggungjawabannya tidak berdasarkan berapa yang dikeluarkan. Gitu. Pokoknya 3.000 biaya operasional. Nah, ini yayasan. Bisa gitu, sumber keuntungan pendapat yayasan di sini. Tetapi hati-hati, jangan-jangan gara-gara seperti ini. Nah, ini yang harus dilihat. Tentunya BGN juga sudah memiliki standar biaya operasional itu apa. Misalnya tidak boleh tuh gaji misalnya 1 juta rupiah. Gitu. Karena hanya untuk meningkatkan misalnya keuntungan, nggak bisa sebegitu juga. Ada standar-standar. Nah, yang terakhir adalah untuk biaya bahan makanan. Nah, biaya makanan itu maksimal 10.000 berarti. 10.000. Nah, itu ada pembagiannya untuk siswa SMA, SMP, SD. Bisa ada yang 9.000, ada yang sampai 8.000. Nah, ini pada awalnya sama tadi sistemnya paket. Pokoknya apapun makanannya, klaimnya 10.000 atau 9.000 atau 8.000. Tapi belakangan ini dirubah menjadi sistem berdasarkan berapa jumlah yang, ya artinya kalau bahan makanannya misalnya totalnya masakannya itu nilai 6.000, maka 6.000 lah nanti yang harus diklaim. Kalau 7.000 ya 7.000 lah. Kalau 8.000 ya 8.000 lah. Kalau 9.000 9.000. Makanya pakai audit. Ada audit nanti untuk menentukan, dan pengelola dapur harus memberikan laporan bahwa misalnya untuk memasak 3.000 ini maka dana yang diperlukan yang dikeluarkan 2.000, misalnya 25 juta, maka 25 juta bagi 3.000. Maka muncullah angka misalnya berarti sekitar 7.000-an lah misalnya. Nah, itu ada. Hari berikutnya karena menunya berbeda misalnya, daging tentu lebih mahal. Hari berikutnya lagi karena telur bisa mahal. Nah, ini yang jelas maksimal tidak boleh lebih dari 10.000. Nah, ini ada regionnya. Nah, timbul permasalahannya di sini. Kalau tadi yang seperti Pak Dana tiba-tiba ada kontrak harus bayar, belum apa-apa 2.500, jelas ini melanggar. Dan ini bukan kesalahannya program MBG, tapi kesalahan oknum. Oknum ya. Udah jelas nih ya. Nah, tetapi jangan lupa kalau terlalu banyak oknum itu berarti tandanya prosedur ataupun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya terlalu lentur. Artinya berpeluang untuk menimbulkan fraud. Nah, makanya ini berpotensi untuk harus dikoreksi nih. Mengapa sampai ada seperti ini? Mengapa misalnya seperti ada pihak-pihak seolah-olah mencari yayasan dan karena menjual jasa, oke, kami tawarkan kalau Anda mau dapat keuntungan tadi misalnya ya, 120 juta per bulan, tapi ada take and give-nya apa nih? Nah, tugasnya adalah bahwa saya pasti akan jamin Anda akan masuk nih menjadi pengelola dapur. Nah, ada calo berarti kan? Ada calo. Nah, calo-calo seperti ini, calo yang bergentayangan seperti ini harus dihapuskan, nggak boleh ini. Karena ini pasti akan mencederai program ini. Nah, caranya bagaimana? Bahwa tidak ada kata lain, sistem transparansi itu harus dibangun oleh BGN. Dari mana? Contoh dari mulai pendaftaran, harus jelas. Tadi Pak Dana mengatakan, kami sudah daftar katanya lama, tapi nggak direspon. Nah, ini udah jelas ini. Nggak boleh seperti begini. Ini pelayanannya buruk kalau seperti itu. Jadi harusnya begitu itu di pendaftarannya harus sudah jelas. Misalnya proses pendaftaran itu misalnya administrasi berapa. Terus nanti diverifikasinya berapa lama. Sampai ke penetapan itu harus sudah jelas. Dan orang bisa melihat mengapa saya misalnya mendaftar tidak gagal, tidak lolos. Jadi jangan hanya sekedar daftar, dibiarin,
tiba-tiba si A yang tiba-tiba kita tahu si A yang menangnya. Kenapa si A menang? Kan harus jelas. Kenapa si A yang dipilih lah, bukan menang lah. Harus jelas. Kok masyarakat harus tahu kenapa? Program ini kan baru mulai. Rencananya mau sampai 30.000 masih. Dan pemerintah tidak mungkin membuat dapur itu semuanya. SPPG-nya ya, dan SPPI-nya. Iya, 30.000 kan. Nah, artinya masyarakat harus lihat. Kalau misalnya ini menang kan nanti ini sih menang tuh karena standarnya begini. Kita jelas ngikutin. Nah, jadi harus transparan. Dan dalam menentukan penentangannya harus pakai scoring. Gitu. Terukur jadinya. Ya begini, begini. Jadi orang tuh betul-betul. Terus penetapannya tuh jadi misalnya proses BGN harus berani menyampaikan bahwa penetapan pengelola program makan bergizi ini maksimal misalnya 2 bulan, harus clear 2 bulan itu apa saja, dan itu harus diikuti. Kalau service levelnya itu nanti tidak diikuti, itu berarti menandakan ada oknum nanti yang main di situ. Gitu. Kalau dari temuan-temuan Ombudsman RI, sebanyak apa atau separah apa soal oknum-oknum ini, atau belum turun lapangan, bagaimana? Ombudsman sampai saat ini belum turun, tetapi informasi yang masuk banyak. Cuma kan informasi ini harus diverifikasi. Tapi kalau kita merujuk kepada misalnya Tempo yang melakukan investigasi, rasanya gitu kan, dugaan adanya oknum ini memang tinggi sekali. Dan intinya mengapa bisa seperti ini karena tadi transparansinya yang tidak diwujudkan. Sebetulnya kan dengan teknologi zaman sekarang, transparansi itu kan hal mudah, gampang banget. Betul gitu banget itu. Membangun sistemnya juga nggak murah, nggak mahal-mahal amat gitu ya. DeepSeek aja bisa 25 miliar gitu kan. Atau mungkin situasinya memang memungkinkan bertumbuhnya katakanlah tadi oknum. Begini. Karena kalau saya saya ambil data yang gampang aja nih. Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Irjen Purnawan Suardi Saiman. Sampai April ini mestinya SPPG itu jumlahnya hampir 1.900 sekian. Tapi yang ada sekarang kan baru 1.028, itu harusnya beda 1.000 lah. Nah, harusnya di April udah hampir 2.000 ya. Tapi beda 1.000 itu, makanya ngejar itu sembari katanya mendidik 30.000 lainnya. Ya. Jadi itu dimanfaatkan oleh para oknum itu. Ya sebetulnya kan tidak harus seperti itu gitu. Karena begini, setahu saya jumlah peminat dari untuk menjadi daftar ini sebetulnya sudah puluhan ribu. Banyak banget. Banyak sudah daftar. Nah artinya kalau dari jumlah peminat ternyata baru segitu, berarti apakah memang persyaratannya serumit itu, atau memang aksesnya yang dibatasi hanya untuk misalnya bisa saja kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Ombudsman melihat dalam sistem penyelenggaraan pelayanan publik semua masyarakat kedudukannya sama. Oleh karena itu berhak mendapatkan akses yang sama. Betul. Prakteknya begitu, Pak. Jadi gini, ini fakta juga ya. Ibu Ira klien saya ini, dia itu sudah daftar yayasan dari bulan Januari, sudah daftar dia. Nah, Yayasan MBN ini dia itu baru menjadi yayasan 31 Januari 2025. Baru jadi yayasan. 17 Februari sudah mulai menyiapkan makan bergizi gratis. Ini kan jadi aneh itu. Ini yayasan baru dibuat, nggak punya dapur, tiba-tiba langsung kontrak. Sedangkan yang Ibu Ira, dia itu sudah punya yayasan, punya dapur, punya armada, sudah siap. Nggak bisa. Baru kejadian ini baru mencuat, baru rame, barulah yayasan Ibu Ira langsung diterima. Itu juga menjadi masalah itu. Ada calo yayasan jadinya kan. Nah itu karena ya tadi tidak transparan. Jadi ini bau amisnya udah kerasa di sini ya. Oh iya. Pasti itu. Bukan lagi bau amis, itu bau busuk itu. Sama ada satu NGO, SISDIA, bahasa Inggris lah pokoknya. Itu mencatat memang belum ada, setidaknya belum ada, bukan tidak ada, mungkin belum ada petunjuk teknis dan regulasi tentang kemitraan itu antara yayasan dengan mitra MBGI dapurnya gitu. Ya,
Sebetulnya petunjuk teknis memang antara yayasan dengan dapur itu bukan kewenangannya MBG. Ya, bukan kewenangannya MBG. Artinya itu adalah memang kerjasama antara yayasan, itu bisnis to bisnis saja. Yang paling penting itu adalah justru yayasan itu harusnya sudah tahu juklak-juknis dari MBG program ini apa. Ada tebal, Pak. Ya, mereka sudah paham itu harusnya. Nah, ini yang harusnya menjadi pedoman. Nah, kalau kasus-kasus yang tadi udah jelas ini di luar dari pedoman itu. Pedoman yang dibuat itu sudah menanggulangi, sudah menjelaskan apa hak dan kewajiban. Kalaupun yayasan kerjasama nggak punya modal untuk misalnya membangun dapur, itu sudah jelas. Maka keuntungan dari pendapatan yayasan sumbernya dari mana. Yang jelas tidak boleh menggunakan hak misalnya yang tadi Rp2.000 per orang itu sebagai jasa. Itu haknya dapur. Nah, terus juga sekarang apalagi dengan sistem bahan makanannya tidak lagi per paket, tapi memang berdasarkan realitasnya, berdasarkan realnya misalnya habisnya berapa ya itu. Di situ sebetulnya masih ada ruang ya, ada ruang abu-abu. Ruang abu-abunya itu berupa transaksi pembelanjaan. Misalnya kita beli telur nih, misalnya kita beli telur ke pedagang, ke warung telur, ke warung yang memang jual telur misalnya. Per kilo katakanlah 30.000. Tapi kan di sini bisa saja tiba-tiba ada pelaku usaha baru seolah-olah pedagang telur. Nah, belinya bukan 30.000 tapi 32.000. Kan itu bisa tuh. Ruang itu tuh masih ada terbuka. Gitu kan. Nah, oleh karena itu pengelola MBG ini harus hati-hati, nggak boleh tuh melakukan hal-hal yang begitu karena kalau seperti itu justru mematikan pelaku usaha. Gitu kan. Jadi kita harus bermitra dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di situ. Petaninya di sana. Dan nggak boleh tuh. Memang bisa saja ada kickback istilahnya ya. Kalau meminjam istilah kata-kata orang ini gitu kan. Ada kickback nanti. Jadi seolah-olah beli tetapi itu sudah ditingkatkan marginnya. Ada ruang di situ. Nah oleh karena itu ini bisa dilihat dengan cara tadi sistem auditnya yang harus dikembangkan. Nah tetapi yang jelas ruang korupsinya ini harus ditekan sedemikian rupa. Dengan cara apa? Ya tadi transparansi. Nah, sebetulnya dari apa yang selama ini saya lihat, misalnya tadi pengelola dapur nggak tahu berapa sih yang harus berapa makanan, berapa banyak makanan. Sebetulnya sistemnya nggak begitu. Karena yang saya pahami, yang dijelaskan, itu sistemnya sudah tertentu. Sebelum masak itu orang sudah tahu ini ada berapa. Karena ada fingerprint, Pak. Jadi pembagian makanan itu pakai yang masuk itu begitu sebelum barang dikirim siswa itu fingerprint dulu. Nah fingerprint nanti langsung terkoneksi ke dapur. Oh ada sekian ada misalnya targetnya kan 3.000 tapi bisa saja kan ada siswa yang sakit. Oh ada 2.980 berarti 20 orang siswa yang hadir. Nah itu langsung. Jadi itu ada di monitor dapur BGN. Di monitor dapur MBG. Oh 298 berarti langsung masak sejumlah itu. Nah, nanti juga begitu sudah dibagi, fingerprint lagi. Untuk memastikan apakah yang 290 itu ngambil makanan semua. Gitu kan. Nah, jadi before after-nya sudah jelas di situ. Nah, itu jumlah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan ketika ada pemeriksaan dari BPK. Gitu. Nah, Dana, itu nggak terjadi di MBG klien Anda? Nah, sepengetahuan kita begini Pak, jadi data itu masuk H-1 kita kirim. Jadi malam itu masuk data, kita masak di situ. Kita siapkan berdasarkan data yang masuk. Namun pada saat dikirim kan kita menggunakan driver dari Ibu Ira. Saat sampai di sekolah, kita serahkan, itu kan seharusnya tuh ada tuh tanda terima kan. Dari kepala sekolah sudah terima berapa, dari SPPG berapa, dari Badan Gizi berapa. Jadi ada formnya itu. Nah, 2 tahap itu sebelum viral nih Pak, kita nggak dikasih lihat. Setelah viral barulah dikasih lihat. Nah, berarti kan sebetulnya sistemnya ada. Nah makanya tadi bagaimana? Berarti kan ada oknum-oknum tadi ya, calo-calo yayasan ini. Ya ini yang harus nggak boleh gitu ya. Ini yang mencederai bagusnya program BGN ini gitu, MBG ini gitu loh. Kalau Ombudsman berwenang untuk mengaudit kan, Pak? Kami ini mengawasi penyelenggaraan pelayanan publiknya, bukan mengaudit misalnya. Mengaudit keuangan tidak, itu ranahnya BPK gitu ataupun BPKP. Tapi dalam tata kelolanya, nah proseduralnya kami masuk di situ gitu. Tapi ini menarik nih Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang ada 3.000 itu untuk operasional ya kalau tidak salah ya. Yes. Nah,
ini kan yayasan tuh potong 2.500 untuk fee operasional. Operasional yayasan dia bilang. Nah, pada saat prakteknya, satu operasional ini sudah dari klien kita. Adapun beberapa hari yayasan ini dia mengcover operasional itu karena waktu itu posisinya kan kita belum dibayar sama sekali, kita nggak mampu bayar karyawan, di cover lah sama yayasan ini. Cuma setelah di cover mereka tagihkan ke kita juga itu Pak. Jadi kita harus bayar operasional, kita juga harus tetap bayar 2.500. Nah, itu udah penipuan Itu di situ masalahnya sebenarnya. Nggak boleh itu pidana udah jelas itu. Aturannya tidak seperti itu. Yang tadi BGN itu program makan bergizi gratis itu yang informasi yang disampaikan kepada Ombudsman itu 2.000 untuk sewa dapur, 3.000 untuk operasional itu apa untuk gaji bayar karyawan dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk potong yayasan ambil dari situ. Gitu. Ya seyogianya kalau berkaca dari kasus ini sebetulnya sederhana saja. BGN harus memastikan yayasan itu punya dapur. Kalau yayasannya tidak punya dapur, ya jangan dipaksakan. Karena pasti akan ada rente jadinya. Kan rantai pasoknya jadi tambah banyak. Tambah lebar gitu kan. Nah harusnya pengelola dapur itu, yayasan itu ya harus yang punya dapur. Sebetulnya kalau dibuka transparan, saya yakin dengan tadi ada keuntungan 120 juta per bulan, udah dijamin. Banyak kok yang mau. Banyak yang mau gitu. Pasti banyak yang mau. Modalnya katakanlah untuk sewa, beli peralatan baru dan lain sebagainya, jangan dulu beli tanah atau bangun gitu ya. Itu paling juga sekitar 600 atau 800 jutaan tuh. Paling mahal 1 miliar. 1 miliar dari sewanya 120 juta juga nggak nyampe 1 tahun sudah balik modal tuh. Gitu. Semua mau. Nah, jadi sebetulnya ini ada daya tarik ekonomi. Yang ini sebetulnya dikritisi juga gitu kan pada akhirnya. Daya tarik. Tapi negara sudah melegalkan ini, sah gitu kan. Sah mendapatkan keuntungan di situ di program ini. Nah, cuma persoalannya kalau ini diikuti dengan penutupan akses, banyaknya yang berkeliaran calo-calo seperti ini, saya yakin program ini akhirnya menjadi tercederai. Kenapa? Karena untuk mengkompensasi tadi dipotong oleh yayasan, pengelola dapurnya belum harus punya keuntungan. Kompensasinya kemana? Pasti kepada kualitas makanan. Pasti itu ke situ kualitas makanan. Nggak mungkin itu makanannya yang harusnya dia siswa itu menikmati Rp8.000, setara Rp8.000 misalnya, ternyata ya paling setara Rp5.000. Pasti di situ yang akan membuat masyarakat atau siswa pun kok makanannya begini sih gitu. Tapi kalau sudah dihitung, saya sudah menghitung, kebetulan juga saya paham itu. Misalnya beras, nasi itu paling untuk misalnya yang dibutuhkan itu biayanya paling 1.500. Ayam goreng katakanlah, kalau kita bukan untuk jualan ya, beli ayam segar karkasnya dipotong-potong, itu paling juga nggak nyampe 6.000 tuh. Jadi 7.500 itu orang sudah menikmati nasi dan ayam gitu. Kalau ditambah sayuran Rp500 masih terukur gitu menu itu gitu ya. Tapi kalau menunya sudah aneh-aneh di bawah, itu sebenarnya dari sisi menu aja udah ada indikasi korupsi sebetulnya. Dari sisi menu ya, kalau menunya cuma nasinya sedikit, sayur mayur, apalagi rasanya nggak enak, sayur mayur itu udah indikasi pemotongannya banyak. Nah ini tantangan terbesar dari program MBG itu, dan yang setelah kami pelajari, sebetulnya dari juklaknya itu tidak ke sana. Cuma kan ini sekarang bagaimana pengawasan, dan Kepala BGN menyampaikan, Pak YK kami butuh ombudsman untuk apa? Untuk mengawasi di yayasannya. Itu jelas, karena fraud itu banyak di sana. Jadi memang program ini harus mempunyai investasi besar dalam pengawasan. Kalau enggak ya seperti ini. Pak YK, adakah Ombudsman RI mengendus adanya katakanlah 4 kali lipat dalam penunjukan yayasan? Potensinya ada, laporan yang masuk ke kami juga mengindikasikan seperti itu ada. Cuma kan kami harus buktikan, dan cara pembuktiannya bukan kami masuk ke dalam cara pembuktiannya adalah dengan menganalisa semua regulasi, semua kebijakan, semua prosedur, semua aturan, termasuk juklak dan juknisnya. Itu kalau melihat indikasi dari laporan masyarakat itu tinggi sekali gitu. Apa yang tingginya nih? Iya, dugaan terhadap 4 kali lipatnya gitu. Dan ini sayang sekali ya, karena sayang Pak Presiden memiliki passion kelihatannya di program ini.
Dan program ini seperti halnya sudah menjadi jati dirinya Pak Prabowo. Dan kalau misalnya dicederai dengan tindakan ya perilaku oknum-oknum seperti ini, ya ini keprihatinan kita. Dan saya pikir APH juga harus mulai jeli melihat seperti ini. Ada yang beginian ya harus segera dituntaskan, gitu ya, di proses hukumnya. Dan juga ini juga segera juga BGN melakukan evaluasi yang secara menyeluruh terhadap misalnya pola-pola kerja yayasan yang terutama kerjasama dan pemilik dapur ini harus dievaluasi benar, gitu ya. Karena kalau saya melihat justru di situ peluang penyelewengan program MBG itu. Jadi harusnya ya yayasan syaratnya harus dibuat saklek. Siapa yayasan pengelola itu syaratnya harus punya dapur. Harus punya pekerja misalnya. Pekerjanya digaji sekian, nah itu harus jelas. Biar menunya standarnya begini gitu kan. Ada volume. Sebetulnya standarnya sudah ada volume segala macam tuh sampai kandungan gizinya aja udah ada standarnya gitu. Makanya kan di situ nanti ada orang gizi yang menentukan. Nah, dalam banyak kasus juga makanya kan banyak ahli gizi, pengelolanya yang SPP itu juga berseberangan dengan yayasan. Ada yang diintimidasi yayasan. Gitu kan. Nah, karena mereka harus ngakalin gitu kan tertentu. Nah, ini juga nggak boleh gitu ya. Jadi yayasan itu sebetulnya dia memberikan fungsi fasilitasi dan menunjang operasional pengiriman sebetulnya. Fungsi yayasan itu fasilitasi. Sebetulnya untuk belanja dan segala macam itu sudah ada. Yang tadi 3 orang SPPI ini sebetulnya kasih kepercayaan ke mereka aja itu saya jalan. Karena mereka sudah dididik bagaimana cara masaknya, jumlah masaknya, apa yang harus dimasak, semuanya udah dididik. Gitu. Jadi kalau ada penyelewengan pasti ya terjadinya di sini. Di antara kita tadi ada sebut-sebut soal investigative reportnya majalah Tempo ya. Tadi sempat. Kalau kita baca lebih cermat kan juga akhirnya menyinggung soal bahwa ada temuan Tempo betapa program MBG ini jadi proyek gitu. Nah, turun level jadi proyek, jadi bukan sekedar proyek. Terus juga yayasan-yayasan itu ternyata nggak jauh-jauh dari KKN. KKN-nya Prabowo dan para penyokong-penyokongnya termasuk di partai. Kalau mereka nyebut nama, Tempo nyebut Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Tidak ada yang membantah kan berarti benar. Prabowo pendiri yayasan itu, ketua dewan pembinanya, ada juga Hashim adiknya, ada juga Didit anaknya di situ, ada juga Menteri Syafri Syamsuddin Menhan di situ, bahkan bendaharanya di Rut Pertamina di situ, kan? Nah, gimana Ombudsman membaca fenomena yang satu itu udah sebut yang paling kentara soalnya temuan Kita jangan terlalu serius ya. Jangan terlalu serius. Saya akan jawab bagus. Bagusnya gimana? Mereka kan udah orang-orang gak kurang duit. Udah orang-orang kaya. Ya, artinya bagusnya dengan adanya seperti itu harusnya menunjukkan bahwa kalaupun dianggap itu sebagai proyek yang dilaksanakan itu harus menjadikan contoh. Gitu, harus menjadikan contoh. Tetapi kalau itu misalnya hanya untuk mengambil tadi keuntungan, nah maka kalau menurut saya yang harus dibangun sistemnya itu adalah tadi menjamin semua akses. Jangan sampai akses ini diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, gitu ya. Begini, kita tidak perlu menafikan, misalnya Pak Prabowo itu jadi presiden. Otomatis itu kan bukan itu kan hasil kerja keras dari banyak orang. Ya. Ada caranya misalnya ada bahasa sederhananya. Ya kan sudah jadi presiden, kita juga bantu. Masa sekarang giliran mau menyukseskan nggak boleh? Sah-sah saja kan. Bahasanya menyukseskan ya. Menyukseskan program itu bahasanya kan. Ya kan kita sudah bantu, kita ingin sukseskan gitu kan. Sah-sah saja gitu kan. Tapi maksud saya tunjukkan itu fatsun politiknya. Fatsun politiknya. Tunjukkan gitu. Karena bisa saja motif artinya orang berimajinasi bukan hanya sekedar misalnya mendapatkan tadi katakanlah ada pendapatan yang dijamin oleh negara. Tetapi jangan lupa loh, 30.000 ini juga bisa diimajinasikan oleh banyak orang sebagai kekuatan politik. Gitu kan ada di 30.000 hampir berarti setengahnya dari
seperti lebih dari sepertiga desa loh. Gitu kan, 30.000 ada 3 SPPI sarjana yang dididik oleh Kementerian Pertahanan gitu untuk diberikan pendidikan agar loyal gitu kan terhadap NKRI gitu kan. Saya ketemu dengan SPPI itu memang udah kayak militer. Saya nanya siapa gitu kan. Saya juga kadang kaget. Waduh, ini sedang ya oke, itu tidak ada masalah gitu ya, karena memang dalam program seperti ini satu komando itu penting gitu kan. Nah, tetapi benefit itu tidak boleh mencederai bahwa program ini harus benar-benar bermanfaat, baik kepada siswanya, termasuk kepada pengelolanya. Manakala siswanya ternyata akhirnya mendapatkan kerugian, misalnya ada yang keracunan, pengelolanya justru apalagi bukannya dapat untung malah dapat buntung. Nah, ini yang menjadi ironis. Nah, ini yang seperti ini yang harus dibenahi. Nah, kalau ini dibenahi, maka benefit-benefit politik seperti tadi akhirnya jadi bonus. Karena masyarakat akan melihat, oh iya, dengan ada program ini anak-anak kami makin sehat. Dengan adanya program ini ekonomi di desa berputar 45 juta per hari loh. 45 juta per hari di desa itu kan itu ekonominya luar biasa, ekonomi pemilik warung happy semuanya gitu kan, karena ada program ini kan suatu hal yang positif gitu. Di kacamata Ombudsman sementara ini, adakah betul statement kalau ada yang bilang begini bahwa ini program tadinya niatannya untuk katakanlah juga memboost UMKM. Tapi kemudian itu bergeser, yaitu tadi ke kelompok-kelompok tertentu yang punya akses segala macam. Jadi UMKM-nya nggak ke bawah juga akhirnya. Setuju nggak? Ya, dalam proses pemberdayaan semestinya yang kita dahulukan itu adalah memang komunitas masyarakat yang eksis saat itu. Jadi kalau misalnya di situ ada UMKM yang dikira akan katakanlah mendapatkan benefit, maka itu yang menjadi prioritas pertama. Nah, tetapi jangan lupa, ini kan mekanisme seperti ini tidak semua orang juga bisa. Contoh misalnya, ini kan pakai sistemnya terakhir itu reimburse ya. Bukan reimburse, dana talangan. 10 hari ya, bekerja kan? Ya, artinya dana talangan itu sifatnya tidak mengcover semuanya kan? Iya. Ya, artinya sebetulnya ada hutang juga gitu ke supplier gitu kan. Jadi bisa saja kalau pengelola dapurnya itu tidak memiliki modal yang kuat, bisa saja untuk membeli makan itu nanti ngutang akan dibayar, bisa saja. Nah, kan yang seperti ini belum tentu semuanya bisa. Gitu. Nah, oleh karena itu mekanisme pembayaran ini harus betul-betul dikritisi, dan kami juga sangat hati-hati mengevaluasi ini. Sebetulnya pola yang baik itu apa? Apakah sistem reimburse kah? Atau apakah dengan sistem dana talangan kah? Atau mungkin persoalannya sederhana, ini nggak perlu reimburse atau nggak perlu dana talangan, dengan membangun mekanisme yang misalnya paling telat seminggu itu 1 minggu pembayaran lunas gitu misalnya. Itu mungkin bisa lebih nyaman gitu ya. Jadi 1 minggu tagihan bayar gitu, cepat jadi prosesnya. Nah, ini kan harus dibangun infrastruktur sistemnya harus dibangun gitu kan, agar memang transparan dan itu terbuka gitu kan. Orang kapan nagihkan itu sistemnya ada gitu kan. Kapan ini pembayarannya, auditnya cepat gitu kan. Apalagi audit ini sebenarnya bisa gampang. Oh, ada berapa orang gitu, BPK oke, SCC seminggu. Jadi itu bisa dibangun seperti itu. Nah, tinggal kesiapan anggarannya saja. Nah, anggaran harus lentur gitu kan. Harus lentur itu artinya apa? Bisa saja pemerintah drop dulu uang gitu kan. Drop dulu. Jangan misalnya ini duluan tapi dari sini. Akhirnya kan di awal-awal katanya, kalau saya melihat Pak Dadan katanya, ditolong oleh hamba Allah katanya. Gitu kan, karena dana APBN belum siap gitu ya. Nah, oke, bisa saja, tetapi kan kalau menurut saya itu perlakuan itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Jadi Ombudsman concern-nya adalah ingin memastikan kalau program ini jalan dari anggarannya dulu clear. Berapa sih yang betulnya ada gitu kan? Contoh misalnya, ini anggaran ini konon katanya ada sekitar 150 triliun atau berapa? Ini kan kalau bahasa sederhananya kan gampang, 150 triliun itu mau didistribusikan setiap bulan berapa triliun sih?
gitu kan. Kalau sekian triliun ada berapa, nah di mana gitu kan pusatnya, ya, apa penyebarannya, distribusinya kan bisa di manage gitu. Kalau mau gitu kan. Tetapi kalau misalnya anggarannya belum jelas kapan datangnya, ini datangnya, pasti nanti akhirnya UMKM yang ada nggak bisa kompatibel dengan sistem itu. Akhirnya muncul nanti pelaku usaha baru. Nah ini persoalannya gitu, muncul pelaku usaha baru yang siap dengan modal dan segala macamnya. Nah, apakah ini akhirnya disalahkan? Ya enggak juga, karena di situ di dalam program MBG tidak sampai ke sana gitu kan. Negara punya keterbatasan dalam pembayaran, ada pihak yang bisa memodali, ya enggak masalah juga. Tapi yang masalah adalah yang peristiwa tadi. Gitu. Ke Pak Dana lagi deh. Iya. Adakah cerita yang dialami oleh Ibu Ira, juga Pak Dana dengar informasinya juga dialami oleh sejawat ya Ibu Ira yang lain? Adakah itu terdengar? Atau Ibu Ira satu-satunya korban? Kalau korban sejauh ini Ibu Ira ya, karena sampai Ibu Ira kan punya sejawat yang juga di bidang makanya ini kita bilang ini ada permasalahan itu di oknum. Karena di tempat lain itu rekan Ibu Ira gak ada masalah seperti ini karena mereka semua terbuka. Mereka itu semua terbuka. Cuma masalah di dapur ini yang tertutup. Bahkan kan sampai kemarin pun kita tuh menyiapkan makan bergizi gratis pakai masih modal Bu Ira. Yang seperti gini yayasannya harusnya di blacklist. Harusnya Pak. Itu kan sampai sekarang masih bertahan dia. Di blacklist bukan hanya yayasannya, yang nama pengelola di situ, nama-nama di situ juga harusnya di blacklist. Gitu. Ini kan mencederai program MBG gitu. Betul. Jadi harus dilaporkan jadinya. Siapa yang melaporkan dan ke siapa? Ke BGN? BGN sendiri harus mengadvokasi dirinya karena ini mengancam program strategisnya dia kan. Gitu. Jadi harus keras. Jangan dikasih ruang gitu loh untuk yang seperti begini dilama-lamain gitu. Memang sih harus begitu. Karena begini Pak, waktu kita 2 tahap itu sudah selesai, kan kita menagih nggak cair. Kita 3 hari itu berhenti loh Pak, karena kita nggak ada modal. Dan pihak yayasan juga nggak mau mengucurkan dia. Jadi dia nggak peduli. Nah itulah makanya saya sempat bilang, yayasan ini tidak peduli dengan program Pak Prabowo. Kalau dia peduli, ketika dapur 3 hari itu nggak bisa jalan, seharusnya mau dibantu kan duit dari yayasan. Itu masalahnya. Sampai sekarang juga nggak di blacklist masalah yayasan ini, masih jalan. 3 hari tidak operasional karena kekurangan modal. Adakah sanksi yang dijatuhkan oleh yayasan kepada MBG mitra MBG ini? Nggak ada, kita nggak ada sanksi Pak, karena memang posisinya kita itu nggak ada uang, kita nggak bisa jalan. Nah itu dia, kita nggak bisa jalan waktu itu. Pelayanan publik terganggu kan jadinya gara-gara hal seperti begini. Padahal uang udah ada, tinggal dicairkan, nggak dicairkan ya udah mau gimana? Kita nggak bisa jalan. Kalau kita menurut kasusnya, kan kemudian pihak mitra MBG Kalibata lapor ke polisi ya. Iya. Pasalnya penipuan dan penggelapan kalau penipuan salah dan penggelapan. Kan? Pidana, bukan perdata kan. Itu yang kemudian katakanlah disayangkan oleh pihak lawyernya yayasan, Pak Erza Timothy siapa namanya? Timothy Erza. Timothy Erza itu kan, yang bilang seharusnya bukan pidana yang dikedepankan, tapi perdata karena sudah ada kontraknya. Gimana tanggapannya? Sebenarnya simpel aja. Ini didasari dari penipuan. Makanya kita berangkat ke pidana. Karena tidak sesuai juga dengan program itu. Kontrak itu kalau tidak sesuai dengan program Juklak Justice MBG ya jelas penipuan. Itu dia masalah. Apalagi makanya kita ke pidana. 2.500 sudah jelas itu. Waduh masa. Dan kemudian saya tidak terlalu tahu karena tidak di lapangan bersama kasus itu kan. Yang jadi sepengetahuan saya ya dari bacaan-bacaan referensi berita ya. Bahwa itu yang saya simpulkan, kesan yang saya tarik itu pihak yayasan seperti takut dan buru-buru bilang mau bayar. Iya, karena digertak dengan itu pidana gitu kan. Buru-buru mau dibayar, uangnya sudah cair dari BGN kan, udah di-keep, nggak digelapkan atau segala macam gitu kan. Tinggal kemudian langsung ditransfer ke rekeningnya Ibu Ira. Iya. Tapi ketika jurnalis tanya, apakah sebanyak yang ditunggak itu 975,3 juta itu ternyata enggak ya. Enggak. Jadi kita sampai sekarang ini belum terima surat resmi. Yang baru kita terima kan uangnya 375 tadi sekian itu kan. Nah, itu kita juga belum tahu uang apa. Apakah uang itu sudah dipotong 2.500? Apakah sudah dipotong dengan
buat rantang, apakah sudah dipotong invoice itu kan nggak tahu itu. Tiba-tiba dia hanya kirim 375, surat resminya belum ada. Ya kita juga belum tahu nih uang apa ini 375 itu kan. Gitu posisinya. Kok uang itu gelap sekali jadi ya Pak? Nggak ada keterangan apapun. Jadi gimana melihatnya? Ya, jadi memang kalau seperti ini suka kalau misalnya pola nanti BGN masih misalnya memfasilitasi pola bahwa ada kerjasama dari yayasan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan program ini. Subkontraktor Ya, maksudnya. subkontraktor. Cateringnya. Berarti kalau memang seperti itu, BGN perlu menyusun juklak baru yang lebih rigid untuk mengatur tadi kemitraan. Tapi kalau misalnya ini dibuat ribet, kalau saran saya, ya nggak perlu ada pola-pola begini. Yayasan harus punya dapur, itu syaratnya jelas. Yayasan harus punya dapur, harus punya modal. Bahkan kalau perlu di situ disebutkan modalnya berapa misalnya. Minimal ada di buku gitu, misalnya 3 miliar gitu misalnya. Misal. Betul. Itu sepakat sih Pak. Karena gini, waktu saya di mediasi di BGN, Pak Dadan itu baru tahu Yayasan MBN ini nggak punya dapur. Kaget dia. Makanya pada saat mediasi langsung dibilang, Ibu Ira yang punya dapur, yang punya armada semua, Ibu Ira silakan bikin yayasan, daftarkan. Nah, barulah Ibu Ira bilang, kita sudah daftar Pak yayasannya, tapi belum diterima. Gak lama dari situ barulah diaksep yayasannya Ibu Ira. Ada satu hal yang sebenarnya saya sudah sampaikan ke Pak Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, bahwa Badan Gizi Nasional harus memiliki kanal khusus pengaduan. Jadi biar dan didukung oleh whistleblower system. Jadi jangan sampai pengadu ini nanti dipersekusi gitu ya, dilindungi harusnya. Nah, kanal ini harus diumumkan kepada publik. Jadi siapapun yang melihat. Jadi dengan kanal ini biarkan publik untuk melihat program ini secara luas gitu ya. Siapapun pokoknya nanti. Ada yang melihat misalnya menunya jelek, fotoin, kirim gitu kan. Ada yang dengar program ini misalnya ada yang kong-kalingkong antara pedagang penyuplai bahan baku dengan pengelola dapur, kirim gitu kan. Nah, dengan dibukanya kanal seperti ini itu membuat program ini diawasi oleh halayak luas dan itu penting untuk suksesnya program ini. Tapi kalau semakin tertutup, maka peluang-peluang seperti ini akhirnya jangan sampai. Saya kadang berpikir, misal tadi ini yang kejadian ini kalau diberitakan hanya kasusnya Bu Ira. Iya. Tapi jangan-jangan kasus ini ada dan tidak mau lapor, gitu kan? Karena bisa saja konsekuensi melapor itu banyak hal lah gitu ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu maka BGN itu wajib memiliki kanal khusus pengaduan, gitu. Padahal kan kasusnya belum selesai nih. Dari jumlah uang juga belum selesai. Masih gelap pula tuh uang apa kan. Dengan segelondongan datang lah ya kan. Terus kan saya baca juga di media bahwa pihak Timothy Ezra itu ya. Atau Ezra Timothy itu akan melakukan mediasi ke pihak Anda kan. Itu sudah terjadi katanya pekan depan berarti. Jadi gini, minggu kemarin itu beliau mengirimkan surat ke saya untuk mediasi. Saya sudah balas surat itu dengan catatan begini. Pertama, hari Senin tidak bisa karena kita sudah ada agenda full. Yang kedua, saya mohon diberikan proposal perdamaiannya, rinciannya seperti apa. Karena kita nggak mau datang ke sana, kita cuma berdebat masalah angka yang kita nggak tahu nih bagaimana pembagiannya. Makanya saya minta dulu proposalnya. Sampai sekarang proposalnya nggak ada. Seharusnya itu besok mediasi. Makanya saya udah ambil sikap, saya sampaikan kalau tidak ada proposal perdamaian, besok yang hadir adalah staf saya, bukan saya langsung dan bukan Ibu Ira. Karena kita nggak tahu apa yang mau dibicarakan, hasilnya mau seperti apa kita nggak paham. Dan sekarang tiba-tiba kan ditransfer uang nih, berbeda lagi hasilnya. Nah itu juga mungkin bisa dibilang kepanikan mereka karena minggu ini sudah dipanggil sama Polres Jakarta Selatan. Itu barulah ditransfer. Padahal kan sebenarnya bisa aja ditransfer kemarin-kemarin kalau misalnya bisa memang ada gitu. Kalau laporan ke polisi itu belum dicabut kan? Belum. Jadi begini prinsipnya. Laporan polisi itu terakhir kemarin saya sudah ngomong dengan klien saya. Ini akan lanjut. Kenapa akan lanjut? Supaya menjadi pembelajaran untuk semua. Kalau ini kita cabut atau kita damai, semua yayasan akan berpikir, gue cobalah, gue ambil segini, nanti kalau misalnya ini gue tinggal damai kok, pasti tinggal dibayar, udah beres kok masalah. Kita nggak mau seperti itu. Itu pesan terakhir Ibu Ira
pada saat kemarin di BAP. Buat deterrent effect ya. Begitu jadinya. Harapannya sih begitu. Sedikit melebar Oke. tentang program BGN. MBG MBG. kok BGN. Mirip. Makan bergizi gratis MBG. Bahwa adalah fakta juga, setidaknya sampai bulan April ini, dari Januari mulai, setidaknya sudah 4 yang teridentifikasi soal keracunan di Bombana. Terakhir yang Bombana, kalau beberapa yang ada lagi update lagi itu Bombana yang terakhir. Terus di Cianjur ada 2 sekolah, juga di Sukoharjo gitu kan. Gak cuma sekadar setelah makan mual-mual muntah, malah ada yang belum makan udah muntah. Begitu dibuka boxnya, bau busuknya udah nyengat. Ternyata itu bersumber dari ayam goreng crispy yang udah tidak layak, tidak segar lagi, dan baunya itu yang kemudian membuat anak-anak itu muntah-muntah gitu kan. Jadi untuk pengawasan soal kualitas makanannya, higienis makanannya, sanitasinya bagaimana ini Pak kalau dari Ombudsman berpikir? Ya, Ini soal di lapangannya jadi ya. ini. Kan Ombudsman saat ini masih mengumpulkan informasi, belum bergerak ke investigasinya, karena kami ini mau memutuskan apakah ini akan ditangani melalui investigasi khusus atau mau ditangani dengan program pencegahan maladministrasi. Nah, kita lihat dulu. Tetapi sebetulnya dari desain program, setiap dapur MBG ini dilengkapi oleh ahli gizi. Nah, tugasnya ahli gizi itu untuk memastikan kapan ini dimasak, berapa kandungan gizinya, bagaimana penanganannya, misalnya ya. Kalau katakanlah makanan panas sebelum dikemas harus dibiarkan dingin dulu dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti dari rekomendasi dari yang menangani gizi ini pasti nanti ke pihak pengelola dapur kapan memasaknya. Nah, kapan jadwal pengirimannya. Nah, makanya pengelola dapur yang benar itu pasti jumlah karyawannya banyak. Nah, yang kami kunjungi itu, kami mengunjungi satu dapur, karyawannya 50 orang. Nah, dengan banyak seperti ini, memungkinkan. Kenapa harus banyak? Karena masak dalam jumlah waktu cepat agar segera dikirimkan. Terus yang kedua, armada juga harus memadai. Jangan sampai nanti ada persoalan di dalam distribusi. Nah, saya yakin mengapa ada keracunan, pasti di dalam pengelolaan dapurnya ini banyak yang bermasalah. Nah, ini dari mana awal mulanya? Misal contoh, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI yang ditaruh di situ ahli gizi itu, dia kan tugasnya misalnya contoh atau untuk melihat kandungan gizi, menu dan lain sebagainya. Tetapi kebijakan jumlah pekerja itu kan bukan ranahnya dia. Itu ranahnya di yayasan pengelola segala macam. Nah, makanya sebetulnya di dalam juklaknya juga sudah dibuat ketentuan masak itu berapa lama, kapan itu harus diantarkan, dan konsekuensinya harus memiliki berapa karyawan itu sudah jelas. Nah, ini pasti nggak dipenuhi. Nah, oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BGN ini masih kecolongan. Ya, masih kecolongan kalau seperti ini. Jadi bagaimana ini agar ke depan jangan sampai kecolongan. Nah, dibuatlah sistem mekanisme evaluasi yang misalkan sekarang mumpung belum banyak ya. Contoh misalnya gini, tiba-tiba dia dapat tuh dari sekian dapur ini kok yang ini ada sekian orang, tenaga karyawannya itu 45 orang lebih, tapi ada sekian dapur katakanlah tenaganya itu 30 orang. Nah, ini yang 30 orang ini harus dikontrol, pasti ini keteteran nanti. Gitu. Nah, dan ini harus disampaikan, Anda sebagai pengelola rekrut lagi tenaga baru. Rekrut agar paling tidak maksimal misalnya minimal 45 atau maksimal 50 orang. Gitu. Nah, ini sampai harus seperti itu pengawasannya dilakukan oleh BGN, tidak hanya sekedar misalnya, oh nih Anda sudah menjadi ini pengelola, silahkan ini ada pedoman juklaknya, Anda baca, Anda kan sudah dijelaskan, silahkan baca lagi, Anda pahami, tetapi itu habis itu dibiarkan, nggak boleh begitu. Tetap harus ada monitoring. Jadi kan katakanlah BGN kecolongan di sana sini dalam evaluasi ini ya, dalam obrolan kita juga ini, juga kita bacaan-bacaan di media. Ada rencana Ombudsman RI untuk
memanggil kepala BGN Pak Dadan? Ini pertanyaannya dijapu banget. Kami sebetulnya sudah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin. Hari Kamis minggu lalu. Nah setelah itu ternyata kalau konfirmasi ke saya mau hadir. Nah ternyata nggak hadir, mendadak ada acara katanya dengan Presiden. Dan memang ketika itu saya lihat, memang ada juga di acara itu. Ini memang nampaknya kepala badan yang disukai sama Pak Prabowo. Nah, katanya diundur ke hari Senin kemarin. Diundur lagi nih. Nah, saya nggak tahu nih diundur lagi kapan. Rencananya kami akan melayangkan surat yang kedua lagi untuk mengundang Kepala Badan Gizi Nasional untuk membicarakan apa sebetulnya yang sudah kita bicarakan ini gitu kan. Nah, agar program ini menjadi lebih transparan, sistemnya menjadi lebih kuat sehingga bisa dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir betul-betul bisa mendorong partisipasi publik yang kuat gitu. Saya nggak tahu mekanisme yang di internalnya Ombudsman. Yang saya tahu di kepolisian, kan? Dipanggil 3 kali nggak nongol-nongol, dia panggil paksa nih. Kalau dia Ombudsman itu gimana? Ini kan belum masuk dalam pemeriksaan, baru permintaan keterangan. Nah kalau sudah nanti dalam masuk pemeriksaan seperti itu. Jadi nanti seru juga ini. Betul, karena jadi di Ombudsman juga kami diberikan sedikit kemewahan oleh undang-undang kepada siapapun yang dipanggil dalam rangka pemeriksaan untuk penyelesaian laporan masyarakat, itu wajib memberikan data dan informasi, wajib datang memberikan keterangan. Kalau 3 kali berturut-turut tidak datang, maka akan dipanggil paksa. Atau bisa juga dianggap menghalangi pemeriksaan Ombudsman, dan itu ada pidananya juga, di penjara 2 tahun, penjara 2 tahun atau denda 1 miliar. Ini undang-undangnya dibuat tahun 2008, ya tahun 2008 1 miliar, mestinya dirubah lah sekarang, harusnya terlalu kecil. Pak Dana, ada closing statement? Ya, kalau dari saya sih, terutama untuk Bapak dari Ombudsman juga, ini kan rencana akan dipanggil. Harapan saya satu, Pak. Setiap oknum-oknum yang mengganggu program Pak Prabowo ini harus ditindak tegas. Yes, sepakat. Mau dari pidana atau mau dari nanti di administratif dia di blacklist, itu harus lah. Nggak bisa kita anggap enteng. Kalau kita anggap enteng sekarang, kita masih punya PR 4 tahun ini, semua orang berpikiran digampangin semua. Itu sih closing statement dari saya. Harus tegas kita. Sedikit boleh, Pak? Oke. BGN dengan adanya berbagai isu ini harus meningkatkan imunitasnya. Agar tidak terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Ya, caranya bagaimana? Bangun sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Itu kata kunci, Pak, ya. Iya. Baiklah Bapak-bapak, Pak Yeka terima kasih, Pak Dana terima kasih udah berbagi perspektif. Ini penting karena ini adalah isu yang betul-betul juga melibatkan banyak orang, mempengaruhi. Ini isi publik yang benar-benar harus dicermati bersama untuk berjalan lebih bagus di program nasional, kan? Nggak main-main ini. Kalau ini awalnya untuk membasmi stunting, itu kan luar biasa. Bagusnya ini program ini sebenarnya kan untuk kedepannya, Indonesia kedepannya, gitu kan. Sobat TN, sengaja kami angkat isu ini juga supaya kita semua lebih paham, gitu kan, dapatkan informasi yang jelas sumbernya dari pihak-pihak yang kompeten untuk kita bisa memahami setiap informasi besar yang ada di sekeliling kita. Jadi kita bisa mengambil sikap untuk itu, gitu kan. Jadi silakan pantang terus Diskursus Network karena kami adalah media terverifikasi Dewan Pers. Saya pamit undur diri, Tabik.